Lu percaya nggak? Ada satu orang di Indonesia yang didukung 80% rakyatnya. Presiden aja kalah telak, dia bukan nabi, tapi tiap dia lewat, warga nangis histeris minta salaman. Namanya Kang Deddy Mulyadi. Tapi, di balik jutaan penonton dan pujian Bapak Aing, ada satu pertanyaan gelap yang jarang orang berani ngomong. Apakah dia murni pahlawan rakyat atau ini cuma jualan kemiskinan, merekam air mata orang susah demi cuan YouTube dan kursi jabatan? Kita bedah habis-habisan. Kenapa kita kecanduan nonton dia marah-marah dan kenapa cara ini justru bahaya buat masa depan negara kita? Siapin kopi, kita mulai. Kita mulai dari alasan pertama. Kenapa sih orang suka banget sama gaya marah-marah dia? Jawabannya simple. Karena kita capek, bos. Kita capek sama birokrasi negara yang lelet, lapor polisi dicuekin, ngurus KTP dipimpong, jalan rusak didiemin bertahun-tahun. Kita semua pernah ngerasain itu kan? Nah, KDM datang nawarin keadilan instan. Dia nggak pakai rapat, nggak pakai surat disposisi. Dia datang, dia tunjuk-tunjuk, dia marahin kepala dinas, masalah kelar di tempat. Pas kita nonton video itu, otak kita ngeluarin zat rasa puas. Rasanya lega banget. Kayak ada dendam kita ke negara yang terbalaskan lewat mulutnya KDM. Di budaya kita, ini mirip sosok Ratu Adil. Pemimpin sakti yang turun gunung buat benerin kekacauan. KDM sadar betul peran ini, dan dia memainkannya dengan sempurna. Tapi coba perhatiin teknis videonya. KDM itu sutradara jenius. Videonya nggak pernah diedit estetik ala film bioskop. Gambarnya goyang, kadang burem, suaranya bocor. Justru itu kuncinya. Kesan berantakan ini bikin penonton mikir, wah ini asli nih, bukan pencitraan. Padahal, ya tetap aja ada kamera yang standby nyorot tiap gerakan dia. Formulanya selalu sama kayak sinetron. Ada si jahat, biasanya pejabat korup atau orang kaya sombong, dan ada si korban biasanya nenek tua atau rakyat miskin. Terus KDM masuk sebagai pahlawan. Dia ngebela si miskin, ngelawan si kaya. Ini bukan vlog politik biasa, bos. Ini sinetron realita. Makanya ibu-ibu di rumah pada betah nontonnya. Nah, sekarang kita masuk ke zona bahaya. Ada kritik pedas buat gaya belusukan bawa kamera ini. Banyak yang bilang ini namanya jualan kemiskinan. Coba pikir pakai logika. Apa etis orang lagi susah, lagi sedih dikasih bantuan duit, tapi mukanya yang lagi nangis di zoom in jelas banget, terus ditonton jutaan orang. Videonya dapat iklan, dapat duit dari YouTube, dapat suara buat pemilu. Sementara si warga miskin tadi, ya cuman dapat bantuan sekali itu aja. Ada pertukaran bisnis di sini. Rakyat dapat duit, KDM dapat konten. Simbiosis mutualisme kah? Mungkin, tapi rasanya agak kejam. Bahayanya lagi, ini bikin mental masyarakat jadi mental pengemis. Orang jadi males protes ke sistem pemerintah. Mereka mikir, ngapain demo, mending viralin aja nasib gua biar didatengin KDM. Kita jadi menggantungkan nasib ke satu orang, bukan ke sistem negara. Kalau besok KDM pensiun atau sakit, siapa yang bakal marahin dinas? Balik lagi dong negara ini jadi amburadul. Jadi kesimpulannya gimana? Kenapa KDM mustahil dikalahkan? Karena suka atau nggak suka, dia adalah satu-satunya yang hadir secara visual pas negara absen. Dia ngasih obat penenang buat rakyat yang sakit hati. Mau dibilang pencitraan atau jualan konten, faktanya rakyat butuh sosok dia. Ini tamparan keras buat pejabat lain yang kerjanya cuma rapat di ruangan AC tapi nggak ada hasil. Pertanyaan terakhir buat lu. Lu lebih milih pemimpin yang kerjanya diam-diam tapi sistem bener, atau pemimpin yang berisik bikin konten tapi masalah kelar saat itu juga? Tulis jawaban jujur lu di kolom komentar. Gua nalar santai, cabut dulu. Tetap kritis, tetap waras.